Kekacauan dan kesibukan tak terelakkan di dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Bahkan setelah sinar-sinar cemerlang itu tersebar di langit, seluruh akademi masih dalam keadaan heboh dan hiruk-pikuk. Berdengung karena ocehan banyak orang, semua topik diskusi adalah tentang fenomena aneh yang muncul dari Mu Chen. Mereka semua berasumsi bahwa Mu Chen tetap gagal dalam rentang waktu 1 bulan yang diberikan. Namun, siapa yang mengira bahwa Mu Chen akan melakukan pembalikan yang spektakuler pada saat-saat terakhir? Memikirkan tontonan yang telah terbentang di hadapan mereka, orang tidak akan dapat menghitung berapa banyak orang yang matanya terbelalak, dipenuhi dengan keheranan dan keheranan. Saat suasana seluruh akademi berkobar, di aula besar di wilayah tengah akademi, Dekan Taichang dan para tetua lainnya memusatkan pandangan mereka pada layar cahaya di hadapan mereka. Pemandangan yang ditunjukkan di dalamnya justru merupakan fenomena yang diciptakan dari terobosan Mu Chen. Si kecil itu, dia benar-benar berhasil menerobos. Hebat! Kepala Balai Moyu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecakkan bibirnya sambil mendesah kagum. Mu Chen tetap diam selama setengah bulan terakhir. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menunjukkan serangan balik seperti itu pada malam hari terakhir. Tontonan ini bahkan telah menyebabkan mereka diam-diam tercengang. Mendengar perkataannya, Tetua Jutian dan tetua lainnya menganggukkan kepala tanda setuju. Mu Chen benar-benar pantas dengan reputasinya karena mampu bersaing memperebutkan kekuasaan dengan anak yang diberkati surga seperti Ji Xuan. Bakatnya sungguh menakjubkan. Dekan, karena Mu Chen telah menerobos ke tahap penyelesaian surgawi, bagaimana dengan gunung spiritual ilahi? Tanya Moyu sambil melihat ke arah Dekan Taichang, yang duduk di posisi paling atas. Sambil menepuk-nepuk sandaran tangan dengan lembut, ekspresi serius muncul di wajah Dekan Taichang. Menghadapi terobosan Mu Chen yang sukses, bahkan dia sedikit terkejut. Namun, sambil merasa kagum dan bahagia atas bakat Mu Chen, dia juga mulai sedikit ragu dengan komitmennya sebelumnya kepadanya. Menjadi siswa yang luar biasa, jika Mu Chen dibimbing dan dipelihara dengan baik selama setengah tahun ke depan, dia mungkin bisa mendapatkan kehormatan untuk Akademi Spiritual Surga Utara mereka dalam kompetisi Akademi Spiritual Agung yang akan datang. Namun, jika sesuatu terjadi selama Gunung Spiritual Ilahi, itu benar-benar akan menjadi kerugian besar bagi akademi mereka. Melihat ekspresi yang terpancar di wajah Dekan Taichang, Tetua Jutian dan tetua lainnya tidak ikut berkomentar. Dari apa yang terlihat, mereka memahami kekhawatiran yang dirasakan Dekan Taichang. Sungguh sangat disayangkan jika kehilangan murid yang luar biasa seperti itu. Mengapa kita tidak menjelaskan hal ini kepada Mu Chen? Dia harus mengerti bahwa dirinya saat ini tidak terlalu cocok untuk berpartisipasi dalam Gunung Spiritual Ilahi, kata seorang tetua berambut putih dengan suara yang dalam. Cara ini akan menyebabkan moral para siswa menderita pukulan yang sangat besar. Selama beberapa hari terakhir, kesepakatan antara Mu Chen dan Dekan telah menyebar ke seluruh akademi. Jika kita mengingkari ini, itu mungkin tidak terlalu bagus. Setelah berpikir sejenak, Moyu menambahkan sambil menggelengkan kepalanya. Namun, itu masih lebih baik daripada kehilangan siswa yang luar biasa seperti itu. Ini memang merepotkan. Ketika para tetua surgawi mulai berdiskusi secara terbuka tentang masalah ini, keputusan belum diambil bahkan setelah 1 jam. Tentu saja, mereka semua ingin Akademi Spiritual Surga Utara mereka berpartisipasi dalam Gunung Spiritual Ilahi. Bagaimanapun, ini benar-benar merupakan peristiwa terbesar yang terjadi di benua surga utara mereka. Karena ketidakhadiran akademi mereka dalam peristiwa ini selama beberapa tahun terakhir, hal itu telah menyebabkan banyak rumor dan gosip beredar. Karena tidak dapat membantahnya, akademi mereka selalu bungkam tentang masalah ini. Meskipun demikian, memikirkan hal ini selalu membuat mereka merasa kesal. Jika Mu Chen benar-benar ingin berpartisipasi, dan bahkan dapat mencapai kinerja yang luar biasa di Gunung Spiritual Ilahi, mereka akan dapat membantah rumor fitnah tersebut. Ini benar-benar akan membawa manfaat yang cukup baik bagi Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Namun, hal itu pada saat yang sama akan membawa bahaya kehilangan siswa luar biasa seperti Mu Chen. Haruskah mereka mengambil risiko bahaya seperti itu? Duduk di kursi utama, Dekan Taichang diam-diam menatap kelima tetua surgawi yang sedang bercanda dan berdiskusi. Setelah beberapa lama, dengan lambaian tangannya, dia membungkam suara mereka, sebelum perlahan berbicara, karena aku telah membuat kesepakatan ini dengan Mu Chen, dan dia telah berhasil mencapai tujuan ini,
kita benar-benar tidak punya alasan untuk terus menghalanginya. Itu, kelima tetua surgawi memandang ke arah Dekan Taichang. Apakah ini menunjukkan persetujuannya atas partisipasi Mu Chen? Namun, setelah ragu-ragu sejenak, Dekan Taichang terus berbicara dengan nada yang dalam, sungguh, masalah ini penuh dengan bahaya. Oleh karena itu, kita tidak bisa ceroboh, dan perlu keyakinan penuh sebelum menyetujui partisipasinya. Moyu, beritahu Mu Chen untuk datang ke panggung hukuman besok. Jika dia mampu lulus ujian akhir, aku akan menyetujui partisipasinya untuk gunung spiritual ilahi yang akan datang ini. Hari berikutnya, ketika berita tentang ujian akhir Mu Chen tersebar di seluruh akademi, atmosfer di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, yang kemarin menjadi heboh, langsung berubah meledak. Wilayah mahasiswa baru. Setelah beristirahat malam, Mu Chen muncul di alun-alun dengan ditemani Luo Li, membuat kerumunan anggota asosiasi Dewi Luo yang penuh emosi berkumpul di sekitar mereka. Suara kicauan dan celoteh terdengar, membuat mereka tampak sangat bersemangat dan berisik. Melambaikan tangannya untuk membubarkan kerumunan yang emosional, Ye Qingling mengerutkan kening saat dia berbicara, "Mengapa masih ada ujian untukmu? Bukankah kamu telah berhasil menembus tahap penyelesaian surgawi? Mungkinkah dekan dan tetua menyesali kesepakatan mereka? Dekan dan para tetua mempertimbangkan keselamatanku. Bagaimanapun, orang-orang yang berpartisipasi dalam gunung spiritual ilahi adalah elit sejati di puncak generasi muda benua langit utara. Bahkan Molongzi tidak dianggap yang terkuat dalam kelompok itu," jawab Mu Chen sambil tersenyum. Tidak ada rasa kesal dalam nada bicaranya, karena dia sangat jelas tentang asal-usul keraguan dekan dan tetua. Ujian hari ini mungkin tidak semudah itu. "Berhati-hatilah," kata Luo Li lembut. "Baiklah. Sudah waktunya untuk bertindak. Aku benar-benar ingin melihat masalah sulit apa yang telah disiapkan dekan dan para tetua untukku," kata Mu Chen sambil tersenyum, sebelum meraih Luo Li dan melesat ke langit. Menuju langsung ke arah panggung hukuman, dengan tampaknya semua anggota asosiasi Dewi Luo mengikuti di belakang mereka. Jelas, dengan situasi saat ini, jelas bahwa tidak seorang pun memiliki pikiran yang jernih untuk berlatih dan berkultivasi sekarang. Saat Mu Chen dan yang lainnya keluar dari wilayah mahasiswa baru, mereka melihat banyak sekali mahasiswa dari wilayah lain yang langsung memusatkan perhatian mereka pada mereka. Meskipun begitu, karena sudah terbiasa dengan tatapan penuh perhatian seperti itu, tidak ada perubahan yang terjadi pada Mu Chen saat ia melesat melintasi langit. Banyak sekali pelajar dari daerah lain yang mulai terbang mengikuti jejak mereka, mencoba ikut dalam kemeriahan itu. Saat Mu Chen menuju ke panggung hukuman, dia kagum melihat banyaknya sosok yang memenuhi langit di sekitarnya. Tidak diketahui berapa banyak siswa yang sudah menunggu mereka. Di depan tempat itu berdiri beberapa sosok yang dikenalnya. Shen Changsheng, Li Xuantong, Su Xuan, Hiao dan siswa elit lainnya dari Northern Heaven Spiritual Academy tiba-tiba hadir di sini. "Semoga beruntung, Mu Chen. Kami mendukungmu." Berdiri di samping Su Xuan, Sulinger melambaikan tangan kecilnya sambil berteriak dengan suara imutnya. "Kakak Mu Chen." Sebuah suara yang manis dan menggemaskan terdengar, menyebabkan Mu Chen menoleh, hanya untuk melihat Suer berdiri tidak terlalu jauh darinya. Mengenakan gaun seputih salju, dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh di wajah cantiknya, Lingxi tiba-tiba muncul di sampingnya. Saling menatap dengan Lingxi, seulas senyum tipis muncul di wajahnya yang sedingin es dan cantik. Saat senyum indah bak bunga itu muncul, beberapa siswa di sekitarnya tercengang oleh pemandangan yang menakjubkan ini, sementara beberapa perasaan dendam dan kemarahan muncul di dalam diri mereka. "Mu Chen ini benar-benar terlalu jahat. Semua wanita cantik kelas atas dari Akademi Spiritual Surga Utara kita benar-benar memiliki hubungan dengannya." Sambil tersenyum ke arah mereka, Mu Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, sebelum memfokuskan pandangannya ke arah panggung hukuman raksasa. Yang hadir di sana adalah Dekan Taichang dan beberapa tetua dari Akademi Spiritual Surga Utara yang berdiri di panggung. Dalam sekejap, di bawah tatapan penuh perhatian yang tak terhitung jumlahnya dari sekitarnya, Mu Chen turun ke panggung batu. Sambil menangkupkan tangannya, dia dengan hormat berkata, Mu Chen memberi salam kepada dekan dan para tetua lainnya. Sambil menganggukkan kepalanya pelan, Dekan Taichang menatap ke arah Mu Chen, sebelum berbicara dengan senyum tipis, "Mu Chen, selamat karena berhasil menembus tahap penyelesaian surgawi.
Meskipun aku telah mengatakan bahwa aku akan membiarkanmu berpartisipasi dalam gunung spiritual ilahi, aku ingin kau memahami betapa tangguhnya lawanmu nanti. Kami benar-benar tidak ingin kehilangan lebih banyak siswa berprestasi lagi. Ekspresi serius muncul di wajah Mu Chen saat dia perlahan menjawab, aku mengerti semua itu. Karena itu, jika kamu punya ujian untukku, aku akan menerima semuanya, Din. Merasa puas, Dekan Taichang berkata, ini akan menjadi ujian terakhirmu. Ujian ini sangat sederhana, yaitu penilaian kemampuan tempurmu. Setelah menyelesaikan pernyataannya, dengan lambaian lengan bajunya, 3 sinar cahaya keemasan gelap melesat keluar dari dalam. Mendarat di panggung batu, getaran langsung mengguncang seluruh ruangan, sebelum suara yang dalam menyebabkan hati banyak siswa bergetar. Saat cahaya keemasan gelap itu perlahan menghilang, semua orang mengalihkan pandangan mereka. Seketika, semua mata mereka menyipit karena suara desiran orang-orang yang menghirup udara dingin terdengar di langit. 3 raksasa emas gelap setinggi sekitar 10 kaki berdiri di sana. Tubuh mereka yang polos tertutupi sepenuhnya oleh pola-pola roh. Lekukan-lekukan beraneka warna di sekujur tubuh mereka merupakan perwujudan dari banyaknya pertempuran yang telah mereka lalui, bekas-bekas pertempuran yang ditinggalkan dari pertarungan demi pertarungan. Berdiri dengan tenang di atas panggung, fluktuasi yang sangat dingin terpancar dari mereka dengan tenang. Ini adalah. Begitu melihat mereka, wajah Shen Changsheng, Li Xuantong dan yang lainnya berubah sedikit. Boneka pertempuran rohani hukuman? Teriakan kaget meledak di antara kerumunan yang padat, bahkan beberapa senior menunjukkan wajah yang dipenuhi dengan keterkejutan. Boneka tempur spiritual hukuman itu dikatakan sebagai boneka spiritual tempur khusus yang dibuat oleh aula hukuman. Di seluruh aula, hanya ada 18 dari mereka, dengan semuanya memiliki kekuatan yang sebanding dengan tahap penyelesaian surgawi tahap akhir. Selain itu, mereka tidak akan merasakan sakit apapun, memiliki tubuh yang tangguh yang sulit digerakkan atau diguncang. Dalam hal pertempuran, bahkan para ahli tahap penyelesaian surgawi tahap akhir akan sangat tertekan saat berhadapan dengan mereka. Namun, Din Taichang benar-benar mengeluarkan 3 dari mereka. Untuk apa ini? Wajah Ye Qingling dan para anggota asosiasi Dewi Luo berubah sedikit jelek, mata indah Luo Li bahkan mulai sedikit mengecil. 3 boneka tempur spiritual. Itu setara dengan 3 ahli di alam yang sama dengan Molongzi. Mu Chen. Mengabaikan kegaduhan yang memenuhi langit, Dekan Taichang mengulurkan tangannya. Menunjuk ke arah boneka tempur spiritual, sebuah suara berat terdengar darinya, kalahkan mereka, dan kalian akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam gunung spiritual ilahi. Jika tidak, bahkan jika kalian kehilangan kepercayaan padaku, aku tidak akan menerima partisipasi kalian dalam kesempatan itu. Itu karena, aku tidak ingin Akademi Spiritual Surga Utara kita kehilangan siswa luar biasa lagi. Ini adalah ujian terakhir. Mu Chen, apakah kamu berani melakukannya? Tatapan penuh harap yang datang dari sekeliling telah tertuju pada tubuh pemuda kurus dan tampan itu, sementara banyak orang mengepalkan tangan mereka. Ujian ini terlalu kejam. Di bawah tatapan penuh perhatian dari banyak orang, tidak ada sedikit pun fluktuasi yang muncul di wajah Mu Chen. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia perlahan melangkah maju. Rasa terkejut membanjiri hati semua siswa. Mu Chen telah bergerak, dan telah membuat keputusan. Dia telah menerima tantangan ini. Di bawah tatapan penuh perhatian semua orang, Mu Chen melangkah maju. Namun, langkah kecil ini menyebabkan suasana di sekitarnya menegang dan menegang, dengan keterkejutan mengalir di mata banyak siswa. Jelas, tindakan Mu Chen telah melampaui harapan mereka. Itu adalah 3 boneka tempur spiritual hukuman yang kekuatannya sebanding dengan tahap penyelesaian surgawi tahap akhir. Bahkan orang seperti Molongzi hanya akan memiliki pilihan untuk berlari dan melarikan diri seperti tikus saat berhadapan dengan ketiga boneka tempur itu. Meskipun Mu Chen telah berhasil menerobos, dia seharusnya tidak mampu mengalahkan 3 boneka tempur yang secara khusus dibuat untuk bertarung, bukan? Selain itu, boneka tempur itu tidak mengenal rasa takut dan tidak menyusut. Mu Chen ingin mengalahkan mereka adalah tugas yang hampir mustahil untuk dipercayai oleh banyak siswa. Di kejauhan, ekspresi serius juga terlihat di wajah Shen Changsheng dan Li Xuantong. Ketiga boneka tempur itu juga membuat mereka merasakan keterkejutan yang mengalir di hati mereka. Din Taichang benar-benar tidak melewatkan satu hal pun dalam ujian terakhirnya. Bisakah orang itu, Mu Chen, lulus ujian ini?
Saat saling menatap, keduanya dapat melihat keraguan dan ketidakpastian yang ada di mata masing-masing. Di panggung hukuman, kepala Aula Moyu dan para tetua lainnya menatap dengan tatapan aneh ke arah Mu Chen, yang telah melangkah maju. Sepertinya bocah nakal itu cukup percaya diri untuk berani mengikuti ujian seperti itu. Sambil menganggukkan kepalanya pelan, Dekan Tai Chang berbicara sambil tersenyum, "Karena kamu sudah membuat keputusan, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Semuanya akan diputuskan berdasarkan hasilmu." "Ya," jawab Mu Chen dengan hormat. Lalu, dengan lambaian lengan bajunya, fluktuasi tak terlihat terpancar keluar dari Din Tai Chang. Pada saat berikutnya, suara yang dalam dan rendah bergema, "Mari kita mulai." Saat kata-kata terakhir Din Tai Chang terdengar, ketiga boneka tempur itu membuka mata mereka dengan marah, sinar keemasan gelap yang cemerlang berkilauan di dalam diri mereka. Pola-pola spiritual mulai muncul satu demi satu di tubuh mereka yang dingin dan tangguh, sementara fluktuasi yang kuat menyembur dan memancar keluar. Mata ketiga boneka tempur yang memancarkan cahaya keemasan itu menatap lurus ke arah Mu Chen, sebelum mereka mulai melangkah maju dengan langkah besar. Seluruh panggung batu bergetar saat mereka bergerak, bergemuruh saat mereka menyerbu ke arahnya dengan cepat. Meskipun memiliki tubuh yang cukup besar seperti raksasa, kecepatan mereka sama sekali tidak lambat, muncul tepat di hadapan Mu Chen dalam rentang beberapa tarikan napas yang singkat. Saat tinju mereka meletus dengan cahaya keemasan, mereka menghancurkan udara, penuh dengan kekuatan yang menyebabkan kulit kepala orang-orang merinding saat mereka bergemuruh ke depan dengan keras. Raungan naga terdengar dari dalam tubuh Mu Chen, sebelum bayangan naga muncul, melingkari tubuhnya. Detik berikutnya seperti hantu, sosok Mu Chen mundur dalam sekejap. Tiga tinju logam emas yang kuat dan kokoh menghancurkan tanah tempat Mu Chen baru saja berdiri, menyebabkan retakan langsung muncul di permukaan yang dibangun dengan luar biasa itu. Setelah gagal melakukan serangan pertama, tanpa sedikit pun keraguan, ketiga boneka tempur itu melesat maju dengan dahsyat, mengirimkan serangan menakutkan yang terus-menerus menyapu ke arah Mu Chen. Menghadapi serangan mengerikan yang mengarah padanya, Mu Chen terus mundur, menghindar dan bergerak dengan jarak yang sangat tipis. Saat bayangan naga itu berkilau, kecepatannya meningkat drastis, memungkinkannya menghindari tinju logam menakutkan yang dapat dengan mudah membuatnya terbang. Karena kekuatannya yang meningkat, kecepatan Mu Chen untungnya mengalami peningkatan yang sama. Jika tidak, dia akan lama dihajar hingga babak belur oleh tiga boneka tempur itu. Meskipun demikian, terus menghindar dan mengelak seperti itu tidak akan membantu, karena dia sama sekali tidak mampu melewati ujian ini seperti ini. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya terpusat pada pengejaran yang terjadi di langit yang menyebabkan jantung orang-orang bergetar dan berdebar-debar saat semua orang mengepalkan tangan mereka erat-erat, telapak tangan sepenuhnya tertutup oleh keringat. Akan tetapi, menghadapi pengepungan yang menghalangi dari ketiga boneka tempur, penghindaran seperti itu bukanlah cara terbaik untuk mengalahkan mereka. Tepat saat pikiran ini terlintas di benak beberapa siswa, perubahan tak terduga terjadi. Cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari tubuh boneka tempur, saat pola spiritual yang menutupi tubuhnya menjadi sangat mencolok. Pada saat yang sama, kecepatannya meningkat drastis, tiba di hadapan Mu Chen, yang sedang menunjukkan teknik terbang naga untuk menghindar, dalam satu langkah. Saat tubuh raksasanya muncul tepat di hadapan Mu Chen, bayangannya segera menyelimutinya, menimbulkan tekanan kuat yang langsung menekan Mu Chen. Tidak ada sedikit pun rasa belas kasihan yang hadir di sepasang mata emas yang berkilau itu saat cahaya keemasan bersemi dari tinjunya yang keemasan seperti matahari yang terik. Membawa kekuatan yang menakutkan yang cukup untuk meratakan gunung, ia bergerak seperti sambaran petir, menghantam dada Mu Chen dengan keras. Suara-suara berisik langsung terdengar di sekeliling, sementara wajah-wajah manis Ye Qingling, Su Er, dan Su Ling'er tampak sedikit berubah karena mata mereka dipenuhi kegugupan. Dihantam oleh tinju seperti itu dari boneka tempur bukanlah hal yang menggelikan. Di tengah keributan itu, sosok Mu Chen muncul sekilas. Melihat tinju emas yang akan membungkusnya, kilatan cepat dan ganas muncul di matanya. Lengkungan petir hitam menari-nari dengan ganas di permukaan tubuh Mu Chen, menyelimuti seluruh sosoknya. Pada saat ini, tubuhnya tampak telah mengembang 1 inci. Fisik Dewa Petir. Mengepalkan tangannya, tanpa ragu sedikit pun, Mu Chen mengayunkan tinjunya. Diselimuti oleh lengkungan hitam dan kilatan petir yang menari-nari, fluktuasi energi yang sangat kuat terpancar keluar darinya.
Dua tinju itu, yang satu besar dan yang satu kecil, melolong, menghancurkan ruang hingga terpisah sebelum dengan keras menghantam satu sama lain di depan tatapan kaget semua orang di sekitarnya. Ledakan. Suara jeruji logam terdengar pada saat benturan, saat riak energi dahsyat yang terlihat oleh mata telanjang menyapu dari tengah kedua tinju. Seketika, tanah di bawah titik benturan runtuh. Mu Chen dipaksa mundur puluhan langkah. Sementara boneka tempur itu juga terlempar mundur, kaki raksasanya menggali dua jurang besar di tanah. Akhirnya, jatuh terlentang, menghantam tanah di bawahnya. Melihat akibat dari pertukaran tinju ini, rahang banyak orang ternganga sementara keterkejutan dan keheranan memenuhi mata mereka. Mu Chen secara tak terduga telah mengirim boneka tempur mundur dan jatuh dalam adu kekuatan. Seberapa menakutkankah kekuatan yang terkandung dalam tinju itu? Sambil menstabilkan tubuhnya, Mu Chen dengan lembut memutar lengannya, merenggangkannya saat ekspresi serius muncul di matanya. Boneka tempur itu sungguh tangguh. Jika dia tidak berhasil menembusnya, dia akan terluka oleh satu pukulan itu. Namun, sangat disayangkan bagi boneka tempur itu, karena Mu Chen saat ini telah menjadi jauh lebih kuat dibandingkan dengan 1 bulan yang lalu, ketika dia bertarung dengan Mo Longzi. Aku tidak akan bisa menghadapi 3 boneka tempur itu jika terus seperti ini. Mu Chen mengarahkan pandangannya ke 3 boneka tempur itu. Mereka tidak merasakan sakit dan takut, dan begitu pertempuran dimulai, mereka tidak akan pernah berhenti atau merasa lelah. Oleh karena itu, dia tidak bisa mengandalkan apa yang disebut aura yang mengesankan untuk menekan mereka, dengan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melawan mereka secara langsung. Namun, meskipun Mu Chen senang dan tidak takut untuk terlibat dalam kontes head-up, dihadapkan dengan bentuk tubuh boneka tempur yang tidak normal, dia mungkin tidak dapat menghadapi mereka dengan baik. Secercah cahaya bersinar dalam mata Mu Chen saat dia memutuskan, kalau sudah begini, mari kita bertindak kejam sekali dan untuk selamanya. Ketiga boneka tempur itu melesat maju sekali lagi sambil mengepalkan tinjunya, semuanya berisi kekuatan yang dapat meruntuhkan gunung. Sambil menghentakkan kaki di tanah, Mu Chen melesat langsung ke langit. Sambil menepukkan kedua tangannya, suara gemuruh yang dalam dan dahsyat tiba-tiba terdengar dari tenggorokannya. Pada saat berikutnya, pilar merah menyala melesat lurus ke arah awan dari mahkotanya, di dalamnya muncul pilar iblis hitam legam raksasa yang menjulang tinggi di atas langit. Pada saat pilar iblis itu muncul, gelombang aura jahat mengepul dan menyapu. Jika seseorang mendengarkan dengan saksama, seseorang akan dapat mendengar samar-samar suara dengungan dan gemetar saat pilar iblis itu mencoba melawan kendali Mu Chen. Namun, saat ia berjuang, pola bunga ungu gelap yang menutupi pilar itu mulai berkilauan dengan cahaya redup, akhirnya menekan perlawanan itu. Apakah itu pilar iblis Meru Agung? Ekspresi Din Tai Chang dan beberapa tetua lainnya langsung berubah saat melihat pilar iblis itu. Kilatan cahaya berkilauan di mata mereka, sementara pikiran mereka bergetar karena terkejut. Pada tingkat penglihatan mereka, mereka secara alami dapat melihat bahwa pilar iblis di hadapan mereka bukanlah proyeksi lain, tetapi tubuh sebenarnya dari pilar iblis Meru Agung. Akan tetapi, dengan kekuatan Mu Chen saat ini, bagaimana dia mampu mengendalikan pilar iblis Meru Agung? Pilar iblis Meru Agung tampaknya ditekan dan disegel oleh sesuatu. Sebagai orang terkuat yang hadir, Dekan Tai Chang mampu melihat pola bunga ungu gelap di permukaan pilar iblis, yang memancarkan fluktuasi yang berbeda dari pilar iblis. Pola bunga itu menekan jumlah aura jahat yang mengepul keluar dari pilar iblis, memaksanya untuk berada di bawah kendali Mu Chen. Atas penemuan ini, rasa takjub melintas di mata Dekan Tai Chang, sebelum perlahan-lahan mendapatkan kembali kejernihannya. Sambil menatap tajam ke arah Mu Chen di langit, dia yakin bahwa pasti ada beberapa rahasia yang tersembunyi di dalam tubuh yang terakhir. Akan menyegel dan menekan senjata yang tidak menyenangkan dari zaman kuno seperti pilar iblis Meru besar itu, benda apa sebenarnya yang bisa melakukan itu? Meski begitu, ketiga boneka tempur itu tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut dan gentar terhadap pilar iblis Meru Agung. Dengan hentakan kaki, mereka melesat melintasi cakrawala, melancarkan serangan dahsyat ke arah Mu Chen. Menunduk menatap 3 sinar cahaya keemasan yang melesat ke arahnya, senyum mulai mengembang di sudut mulutnya. Ini adalah pertama kalinya dia mengungkap pilar iblis Meru Agung. Meskipun dalam keadaan tertekan, bagaimana mungkin kekuatan senjata kuno yang tidak menyenangkan ini dapat dibandingkan dengan orang biasa? Setelah memiliki senjata sekuat itu, Mu Chen cukup mampu menekan setiap lawan dari tahap akhir tahap penyelesaian surgawi.
Mengangkat tangannya dalam posisi bepelukan, dia mengayunkan tangannya ke bawah dengan kasar. Saat dia melakukannya, pilar iblis raksasa itu dengan marah menyapu ke bawah. Mirip dengan gunung, ia mengeluarkan ki jahatnya yang mengepul, yang tampaknya hancur di angkasa saat ia bergerak melintasi langit. Dengan cara yang tampaknya mustahil untuk dihalangi, ia menghantam 3 boneka tempur emas itu dengan keras di bawah tatapan tercengang yang datang dari sekeliling. Sebuah ledakan dahsyat yang mencengangkan terdengar. Di bawah hantaman pilar iblis hitam legam raksasa, ketiga boneka tempur itu mengangkat tangan emas mereka, menekan pilar yang turun dalam upaya mereka untuk menahannya. Namun, senjata kuno yang tidak menyenangkan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Pada saat berikutnya, dengan ledakan terakhir, pilar iblis hitam itu turun dengan keras ke platform batu besar di bawah. Saat platform itu hancur dan runtuh, ketiga boneka tempur itu hancur langsung ke kedalaman bumi. Pilar iblis berdiri dengan gagah di panggung hukuman, retakan raksasa memanjang darinya, sementara 3 boneka tempur ditekan di bawahnya. Pada saat ini, tidak ada satu gerakan pun yang dapat dideteksi dari pilar iblis itu karena memancarkan aura jahat yang menutupi langit. Banyak sekali orang yang matanya terbelalak saat menyaksikan tontonan ini di hadapan mereka. Muchen mulai turun dari langit, lalu mendarat di puncak pilar iblis Meru Agung. Melihat ke arah 3 boneka tempur yang ditekan di bawah oleh pilar iblis hingga tidak bisa bergerak, dia mengalihkan pandangannya ke dekan Tai Chang dan berbagai tetua lainnya, yang memiliki ekspresi yang sedikit spektakuler di wajah mereka. Sambil menangkupkan tangannya, dia berbicara sambil tersenyum, "Menurutmu apakah aku telah lulus ujian ini, Dekan?" Keheningan mematikan menyelimuti sekelilingnya. Di sekeliling panggung hukuman, banyak sekali murid yang mulutnya menganga saat mereka terus menatap tontonan di hadapan mereka. Pilar iblis raksasa berdiri tegak dengan tenang di tanah, ki jahat memenuhi langit saat memancarkan fluktuasi yang menakutkan, sementara 3 boneka tempur tertekan hingga tidak dapat bergerak, tidak lagi menampilkan keganasan yang ada sebelumnya. Pertarungan ini berakhir dengan kecepatan yang jelas-jelas melampaui harapan semua orang. Awalnya, semua orang menduga akan terjadi pertarungan sengit. Namun, siapa sangka Muchen akan mengacungkan pilar iblis dan menekan ketiga boneka tempur itu secara langsung. Menatap tanah yang ditekan oleh pilar iblis, ekspresi kosong muncul di mata semua orang sambil berpikir, itu adalah 3 boneka tempur yang sebanding dengan para ahli tahap penyelesaian surgawi tahap akhir. Akan tetapi, mereka benar-benar diperlakukan seperti itu. Terlalu tangguh. Beberapa orang berteriak. Melihat ke puncak pilar iblis, berdirilah sosok kurus, dengan angkuh menghadap dunia. Aura yang kuat terpancar darinya menyebabkan mata indah beberapa gadis cantik berbinar-binar. "Kakakmu sungguh hebat." Setelah mendapatkan kembali kejernihan mereka dari pertarungan mencengangkan yang terjadi di depan mata mereka, banyak anggota asosiasi Dewi Luo tidak dapat menahan diri untuk berteriak takjub saat emosi membanjiri ekspresi mereka. Cara mengesankan yang digunakan Muchen untuk langsung menekan ketiga boneka tempur itu benar-benar terlalu menakjubkan. Menatap sosok yang berdiri gagah di pilar iblis dengan mata indahnya, senyum tipis dan lembut muncul di sudut mulut Luoli. Melihat pemuda yang berdiri diam di pilar iblis di tengah suara sorak-sorai yang tak terhitung jumlahnya dari sekitarnya, rona merah tak terkendali muncul di wajah Su Ling Er yang menawan. Bagi gadis muda ini, yang baru pertama kali merasakan cinta, tontonan ini jelas memiliki daya bunuh yang sangat kuat. "Ada apa? Terpikat olehnya?" kata Su Xuan menggoda. Seketika, rona merah di wajah Su Ling Er yang menawan semakin dalam, sebelum menatap Luoli, yang berdiri tidak jauh darinya, menyebabkan cemberut samar muncul di wajahnya. Dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk berhadapan dengan lawan sekelas Luoli. Orang itu benar-benar hebat. Saat dia bergabung dengan kami untuk menyelesaikan misi, bahkan Bai Xuan mampu memaksanya ke dalam bahaya yang berbahaya. Namun, sekarang, bahkan 3 boneka tempur dengan kekuatan tahap akhir penyelesaian surgawi dapat dengan mudah ditekan olehnya, kata Su Xuan, tidak dapat menahan pikirannya. Menghadapi peningkatan kekuatan Muchen yang cepat, dia benar-benar harus berseru kagum. Saat ini, aku khawatir Muchen memiliki kemampuan untuk bersaing memperebutkan posisi pemimpin peringkat surgawi, kata Su Ling Er lembut. Namun, mengapa dia tidak melakukannya? Jika dia melakukannya, dia benar-benar akan menjadi orang dengan ketenaran dan reputasi paling tinggi di Akademi Spiritual Surga Utara kita.
Dengan senyum lembut, Su Xuan menjawab, itu karena dia tidak peduli menjadi pemimpin peringkat surgawi. Selain itu, dia mungkin tidak ingin mendapatkan posisi Shen Changsheng. Selalu ada semacam pemahaman diam-diam di antara pria, terutama yang sangat luar biasa seperti mereka. Menganggukkan kepala kecilnya, Sulinger tidak melanjutkan bicaranya lagi. Di posisi yang sedikit lebih jauh, dibandingkan dengan seruan dan sorak-sorai yang datang dari sekitarnya, Shen Changsheng dan Li Xuantong tampak agak tenang. Sambil menatap kosong ke arah sosok yang berdiri di pilar iblis di kejauhan, ekspresi rumit muncul di wajah mereka setelah beberapa saat. Sepertinya aku benar-benar telah dikalahkan kali ini. Pada akhirnya, sambil menghembuskan napas dalam-dalam, Shen Changsheng mengangkat bahunya sebelum mendesah sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, Li Xuantong menganggukkan kepalanya sedikit. Keduanya tahu bahwa jika mereka adalah orang-orang yang berhadapan dengan ketiga boneka tempur itu, mereka mungkin sudah dipaksa mundur dengan menyedihkan. Ini benar-benar surga selain dari cara menakjubkan di mana Mu Chen telah mencapai kemenangan. Mahasiswa baru itu benar-benar telah melampaui mereka berdua. Barangkali, mantan penguasa peringkat surgawi ini harus menyerahkan jabatannya. Li Xuantong telah bertarung dengan Shen Changsheng di Akademi Spiritual Surga Utara begitu lama. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang mahasiswa baru akan berhasil mengalahkan mereka berdua. Meskipun sebelumnya mereka berdua telah meramalkan kejadian seperti itu, ketika kejadian itu benar-benar terjadi, perasaan rumit masih muncul di dalam diri mereka. Bagaimanapun, mereka berdua adalah pria yang sombong. Meski begitu, aku tidak akan menyerah hanya karena ini, kata Shen Changsheng sambil tersenyum tipis. Menatap sosok kurus yang berdiri di kejauhan, tatapannya semakin tegas. Menyerah semudah itu bukanlah gayanya, Shen Changsheng. Mendengar kata-kata itu, senyum tipis juga muncul di wajah Li Xuantong. Sambil menyilangkan jari-jarinya, tidak ada kesedihan yang terlihat di matanya. Di atas panggung hukuman, Din Tai Chang dan para tetua lainnya perlahan-lahan mendapatkan kembali kejernihan pikiran mereka, sementara ekspresi yang sedikit aneh muncul di mata mereka. Tak seorang pun dari mereka menyangka bahwa ujian terakhir akan dilewati oleh Mu Chen dengan cara yang begitu menakjubkan. Sambil menatap Mu Chen dalam-dalam, tawa akhirnya terdengar dari dekan Tai Chang saat dia berbicara sambil tersenyum. Selamat atas kelulusanmu dalam ujian akhir. Seperti yang telah aku janjikan, kamu akan mewakili Akademi Spiritual Surga Utara dan berpartisipasi dalam Gunung Spiritual Ilahi. Tahun ini, bersaing untuk mendapatkan supremasi melawan para jenius sejati di puncak generasi muda di benua surga utara. Hore! Saat kata-kata dekan Tai Chang bergema, suara sorak-sorai yang mencengangkan langsung meledak di langit sekitar, wajah para siswa yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan emosi. Setelah bertahun-tahun, Akademi Spiritual Surga Utara mereka akhirnya akan berpartisipasi dalam acara akbar bagi generasi muda di benua surga utara. Semoga berhasil, saudaramu. Singkirkan semua orang yang mengaku jenius itu. Beritahu mereka bahwa Akademi Spiritual Surga Utara kita dulu tidak mau bermain dengan mereka. Begitu kita bermain, kita akan bisa melangkah maju seperti permainan. Mu Chen, kakak seniormu semua mendukungmu. Kamu harus berjuang demi kejayaan Akademi Spiritual Surga Utara kita. Suara-suara terus terdengar dari sekeliling karena semua siswa jelas sangat emosional tentang masalah ini. Melihat para siswa yang dipenuhi emosi di sekitarnya, dekan Tai Chang tersenyum tak berdaya. Dengan sedikit mengalihkan pandangannya, dia melihat ke arah sekelompok orang yang agak pendiam di antara kerumunan siswa, yaitu Shen Changsheng, Li Xuantong, Hiao dan para siswa elit yang sebelumnya berada di puncak Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Dulunya tokoh paling berpengaruh di dalam akademi, mereka secara bertahap telah dikalahkan dan disembunyikan oleh kemegahan Mu Chen yang semakin meningkat. Selain Shen Changsheng dan Li Xuantong, yang tampak baik-baik saja, tampaknya mereka semua memiliki ekspresi yang agak suram. Jelas, pertarungan ini telah memberi mereka pukulan yang cukup berat bagi jiwa dan pikiran mereka. Sambil melambaikan tangannya dengan lembut, dekan Tai Chang perlahan mulai membungkam suara-suara sorak-sorai yang memenuhi langit. Sambil menyilangkan tangan di belakang punggungnya, ia berbicara perlahan, para siswa. Apakah kalian semua tahu tentang keadaan terkini Akademi Spiritual Surga Utara kita? Mendengar pertanyaan mendadak yang dilontarkan dekan Tai Chang, semua mahasiswa tercengang, ekspresi kosong muncul di wajah mereka. Dalam beberapa kompetisi Akademi Spiritual Agung sebelumnya,
Akademi Spiritual Surga Utara kita tidak hanya berada di peringkat terakhir di antara 5 akademi agung, bahkan ada beberapa akademi spiritual elit yang mencapai hasil yang mengalahkan kita. Tahun ini, dalam kompetisi Akademi Spiritual Agung ini, jika kita, Akademi Spiritual Surga Utara terus mencapai hasil yang sama, ada kemungkinan besar kita akan tersingkir dari jajaran 5 akademi agung. Mendengar suara berat dekan Tai Chang, wajah banyak siswa dipenuhi dengan keterkejutan, sebelum merasakan rasa malu dan canggung yang mendalam muncul dari hati mereka. Ketika mereka menikmati kepuasan yang diberikan dengan berada di salah satu dari 5 akademi besar, mereka telah melupakan situasi berbahaya yang dialami Akademi Spiritual Surga Utara. Berbicara tentang hal ini, bukan berarti siswa kami kurang berbakat. Faktor kuncinya adalah Akademi Spiritual Surga Utara kami tidak menggunakan metode ekstrim yang digunakan akademi spiritual lainnya. Di Akademi Spiritual Surga Utara kami, terlepas dari latar belakang Anda hanya memiliki identitas, yaitu siswa Akademi Spiritual Surga Utara kami. Kami tidak akan memberikan keuntungan besar hanya demi menarik seorang jenius elit, membiarkan dia berdiri di atas semua siswa lainnya. Oleh karena itu, ada kalanya hasil kami secara alami akan tertinggal. Dengan kedua tangannya disilangkan di belakang punggungnya, sosok dekan Tai Chang tampak sangat mengesankan di mata para siswa yang tak terhitung jumlahnya, sementara suaranya yang dalam dan tegas bergema di hati setiap orang. Saya tahu bahwa Akademi Spiritual Surga Utara bukanlah tempat terakhir bagi kalian semua. Setelah berlatih dan berkultivasi di sini, suatu hari kalian akan pergi, menuju tempat yang lebih besar untuk berjuang, menempa, dan mengembara. Namun, saya berharap setiap siswa Akademi Spiritual Surga Utara akan tetap mempertahankan kebanggaan sebagai siswa Akademi Spiritual Surga Utara kami. Selama kalian tidak pernah lupa bahwa kalian adalah anggota Akademi Spiritual Surga Utara kami, terlepas dari apapun yang kalian alami di masa depan, selama kalian kembali ke sini, Akademi Spiritual Surga Utara akan menjadi tempat perlindungan terakhir kalian, dan seluruh akademi akan menjadi perisai kalian. Keheningan memenuhi seluruh Akademi Spiritual Surga Utara saat setiap siswa, dan bahkan para guru dan tetua memandang ke arah sosok yang mengesankan berdiri di langit yang jauh, emosi melonjak dalam hati mereka. Bagi mereka semua, dia adalah pilar spiritual seluruh Akademi Spiritual Surga Utara. Mata beberapa siswa, terutama gadis-gadis muda yang sentimental, sudah sedikit memerah karena kebanggaan dan kesombongan menjadi anggota Akademi Spiritual Surga Utara muncul di hati mereka. Terlepas dari ketenaran dan reputasi akademi, sosok yang mengagumkan berdiri tegak dan akademi ini telah menyebabkan perasaan hangat dan lembut muncul di dalam diri mereka. Mu Chen menatap kosong ke arah dekan Tai Chang sambil mengerutkan bibirnya. Sesaat kemudian, senyum mengembang di sudut mulutnya. Dia merasa gembira karena telah memilih Akademi Spiritual Surga Utara untuk berlatih dan berkultivasi. Seorang dekan yang berani menyatakan bahwa seluruh akademi akan menjadi tamengnya bukanlah orang yang dapat ditemukan begitu saja di akademi spiritual manapun. Melihat para pemuda dan gadis muda yang hadir di sekitarnya, ekspresi lembut yang jarang terlihat muncul di mata dekan Tai Chang saat dia perlahan berkata, "Tentu saja, saya harap semua orang dapat mengingat apa yang telah diberikan Akademi Spiritual Surga Utara kepada Anda. Itu bukan kekuatan atau kekuasaan. Itu adalah, terlepas dari apapun yang kita hadapi, kita tidak akan mudah menyerah atau menyerah. Bahkan jika kita bukan salah satu dari 5 akademi besar setelah kompetisi akademi spiritual besar ini, kita tetap tidak akan menyerah." Getaran samar langsung mengguncang tubuh Hiao, Su Huan, Zhao Qingshan dan murid elit lainnya dari akademi. Pada saat ini, tatapan mereka yang samar-samar tampak meledak dengan kemegahan, tatapan mereka berubah tajam sekali lagi. Suara tepuk tangan yang memekakkan telinga bergema bagai guntur saat wajah para mahasiswa yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi emosi. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat dekan mereka yang biasanya tegas dan teliti benar-benar mengucapkan kata-kata yang memotivasi dan mengagumkan. Di antara lautan siswa, Shen Changsheng dan Li Xuantong sama-sama tersenyum tipis. Melangkah maju di bawah tepukan tangan yang memekakkan telinga, tatapan yang tak terhitung jumlahnya langsung tertuju pada mereka. "Dekan." Menatap ke arah dekan Tai Chang, Shen Changsheng tersenyum, sebelum berkata, "Tentu saja, kami tidak akan menyerah semudah itu. Namun, sama halnya, aku berharap kau akan mempercayai kami sekali saja, Dekan. Kami mencintai Akademi Spiritual Surga Utara.
Karena itu, kami bersedia memperjuangkannya. Namun, kami memang butuh bantuan. Misalnya, tanya Dekan Taichang dengan heran. Contohnya, membuka kembali pintu kedalaman utara. Berdiri tegak di udara, sosoknya yang sudah tegap tampak semakin tegap, bagaikan tongkat penyangga, mirip tombak yang menembus langit. Membuka pintu kedalaman utara. Ketika kata-kata Shen Changsheng itu berkibar di langit, udara di sekitarnya tampak membeku, sementara ekspresi Din Taichang dan para tetua lainnya sedikit berubah, dengan bayangan gelap dan suram muncul di mata mereka. Jelas, mereka semua tidak menyangka bahwa Shen Changsheng benar-benar akan mengajukan permintaan seperti itu. Pintu kedalaman utara dapat dianggap sebagai tempat penempaan terakhir bagi Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, karena kemungkinan kematian terlalu tinggi, Akademi Spiritual Surga Utara akhirnya memilih untuk menutupnya setelah mempertimbangkan pro dan kontra. Karena tidak memiliki area terpenting untuk penempaan, hasil Akademi Spiritual Surga Utara dalam beberapa tahun terakhir telah merosot peringkatnya, dengan bahaya yang mengancam akan kehilangan gelarnya sebagai salah satu dari 5 akademi besar. Jika metode khusus yang digunakan akademi spiritual lain untuk memburu para jenius elit dianggap sebagai faktor eksternal, penutupan pintu kedalaman utara dapat dianggap sebagai faktor internal bagi Akademi Spiritual Surga Utara. Banyak akademi spiritual yang kuat dan berkuasa memiliki tempat penempaan terakhir, karena ini merupakan faktor yang cukup penting dalam memungkinkan para siswa elit tersebut memiliki lompatan kekuatan yang dahsyat. Namun, dibandingkan dengan 5 akademi besar lainnya, keberadaan Akademi Spiritual Surga Utara dianggap yang termuda. Oleh karena itu, beberapa aspek yang mendasarinya kurang jika dibandingkan dengan 4 akademi lainnya. Mu Chen menjadi linglung karena atmosfer yang membeku. Hanya berada di Akademi Spiritual Surga Utara selama setahun, dia tentu saja tidak begitu jelas tentang pintu kedalaman utara seperti siswa lainnya. Namun, dari ekspresi yang hadir pada Dekan Taichang dan para tetua lainnya, dia samar-samar dapat melihat betapa istimewanya apa yang disebut pintu kedalaman utara itu. Pintu kedalaman utara terlalu berbahaya. Setelah merenung cukup lama, Dekan Taichang akhirnya menjawab dengan suara pelan. "Din, izinkan aku bertanya." Setelah mendengar kata-kata mendalam dari Dekan Taichang, Shen Changsheng tersenyum tipis saat berbicara perlahan, satu kata pada satu waktu. Apakah ada jalan yang rata, di jalan seorang ahli? Keheningan kembali memenuhi langit saat suara Shen Changsheng yang dalam perlahan bergema di cakrawala. Ekspresi yang luar biasa muncul di wajah banyak siswa saat mereka melihat sosok di langit, tegak lurus seperti tombak yang menembus langit, sementara rasa hormat dan pemujaan yang tak terselubung muncul dari mata mereka. Ini adalah Shen Changsheng, penguasa peringkat surgawi. Meskipun dia secara bertahap dilampaui oleh Mu Chen, dia masih memiliki posisi yang tak tergoyahkan di hati banyak siswa. Sambil mengembuskan perlahan gumpalan udara putih, Mu Chen mengacungkan jempol ke arah Shen Changsheng. Terdiam beberapa saat, Dekan Taichang akhirnya tertawa tak berdaya sebelum menjawab, "Aku benar-benar telah diceramahi oleh bocah bau yang masih basah di belakang telinganya." Di sampingnya, tetua Jutian dan tetua lainnya mulai tertawa mendengar jawabannya. Pintu kedalaman utara tidak sepenuhnya tertutup di masa lalu. Kami juga berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki dan mengisi cacat dan kekurangan. Selama beberapa tahun terakhir ini, dapat dianggap bahwa kami telah membuat sedikit kemajuan dalam hal ini. Namun, itu masih sangat berbahaya. Menatap Shen Changsheng, Dekan Taichang tersenyum, sebelum melambaikan tangannya dan berkata, "Namun, karena kau sudah mengucapkan kata-kata itu, jika aku mencari alasan lagi, aku mungkin akan mengundang kesialan untuk diriku sendiri." HMPH, baiklah. Pintu kedalaman utara akan dibuka kembali sekali lagi. Namun, ada batasan untuk masuk, yaitu hanya siswa di peringkat 10 teratas di peringkat surgawi yang memiliki kualifikasi untuk masuk, dan sepenuhnya terserah pada mereka untuk masuk atas kemauan mereka sendiri. Mendengar jawaban Dekan Taichang, senyum yang terasa seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya muncul di wajah Shen Changsheng. Dengan tawa lebar dan seringai lebar, dia menjawab, "Kalau begitu, izinkan aku masuk ke pintu kedalaman utara." "Hitung aku juga," kata Li Xuantong sambil tersenyum tipis. Tak jauh dari sana, melihat pose Shen Changsheng dan Li Xuantong yang mengagumkan, sebelum mengalihkan pandangannya ke Su Xuan, yang berdiri di arah lain, bayangan gelap melintas di mata Hiao. Sambil menggertakkan giginya, dia berdiri dan berteriak,
Hitung aku juga. Jawaban Hiao jelas membuat banyak orang terkejut, bahkan Su Xuan menatapnya dengan aneh. Meskipun begitu, matanya yang indah masih terlihat redup, tanpa terlalu banyak fluktuasi. Tindakan Hiao sebelumnya selama perburuan jelas telah membangkitkan amarah dan rasa jijik dalam dirinya. Meskipun dia tidak selalu menyukai Hiao, dia dapat berkomunikasi dengannya seperti teman biasa, tetapi kejadian itu telah menyebabkan dia menghentikan semua kontak dengannya, menjauhkannya darinya. Saat tatapan Hiao tetap tertuju pada Su Xuan dan melihat tatapan samar yang ada di matanya, ekspresinya menjadi semakin suram dan sedih. Memang, darahnya mengalir terlalu banyak ke otaknya selama insiden sebelumnya dengannya. Dia hanya ingin mengalahkan Mu Chen untuk menghapus penghinaan yang diterimanya darinya. Tentu saja, dia tidak pernah berpikir untuk benar-benar menyakiti Su Xuan, lagi pula, dia adalah gadis yang disukainya. Din, apa yang kau katakan tadi terlalu menyentuh. Karena itu, aku ingin melakukan yang terbaik dan berjuang untuk Akademi Spiritual Surga Utara kita. Jika kita tidak memasuki pintu kedalaman utara, aku khawatir kita mungkin akan disusul oleh para jenius dari akademi top lainnya, kata Hiao dengan senyum pahit dan sepat. Memang, dia memiliki penampilan yang agak tampan, dengan hanya perasaan ekstra yang condong ke arah dingin dan suram. Namun, di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, ada beberapa gadis muda yang terpikat olehnya. Bos adalah yang terbaik. Setelah mendengar kata-katanya, bahkan para anggota gerbang iblis itu menatap Hiao dengan ekspresi sedikit terkejut. Jelas, ini agak berbeda dari bayangan suram yang biasa ada padanya, menyebabkan para anggota gerbang iblis itu merasa emosional. Keputusan Hiao telah menyebabkan mereka merasakan kemuliaan dan kehormatan karena berada di bawah pimpinannya. Sungguh sulit bagi orang itu untuk menjadi pemarah, untuk pertama kalinya. Su Ling'er juga merasa terkejut saat dia mencondongkan tubuh ke arah Su Xuan dan berbisik. Su Xuan menatap Hiao dengan matanya yang indah. Melihatnya menatapnya, tubuh Hiao perlahan mulai tegak. Kali ini, dia tidak melihat ekspresi dingin dan acuh tak acuh yang biasanya ada di matanya. Bahkan ada sedikit jejak kembali ke tatapan normal yang pernah dia gunakan di masa lalu, membuatnya diam-diam merasa sedikit emosional. Seluruh atmosfer di dalam Akademi Spiritual Surga Utara tampak bergairah oleh penampilan Shen Changsheng, Li Xuantong, dan Hiao yang mengagumkan. Banyak siswa saling menggosok tangan, ingin melangkah ke peringkat 10 besar dan benar-benar berjuang dengan gagah berani demi Northern Heaven Spiritual Academy. Merasakan suasana yang menggembirakan ini, senyum muncul di wajah Su Huang saat ia merasa seolah-olah darah di dalam tubuhnya mulai mendidih. Sebagai anggota Akademi Spiritual Surga Utara, ia seharusnya tidak mundur saat ini. Oleh karena itu, di bawah tatapan mata indah Su Qingqing yang berdiri di sampingnya, Su Huang juga telah melangkah maju. Di sudut lain kerumunan, Zhao Qingshan dan Mu Feng yang saling menatap, memperhatikan senyum tak berdaya di wajah masing-masing. Pada saat ini, jika mereka mundur, mereka mungkin benar-benar dipandang rendah oleh semua orang. Kesombongan dan kesombongan mereka tidak lebih lemah dari orang lain. Oleh karena itu, pada saat Su Huang melangkah maju, mereka juga telah melakukan hal yang sama. Setelah ini, dengan emosi yang meluap-luap di dalam diri mereka, banyak sekali siswa yang menyadari bahwa dari 10 peringkat teratas di peringkat surgawi, selain Mu Chen, Luo Li dan Su Xuan, semua yang lain benar-benar berdiri. Tontonan yang mengagumkan ini menyebabkan darah kerumunan mendidih dan melonjak. Terlepas dari konflik dan pertempuran yang biasa terjadi antara kelompok-kelompok di dalam akademi, pada saat kritis ini, persatuan yang hadir di dalam akademi benar-benar membuat mereka semua merasa bangga dan terhormat karena berada di Akademi Spiritual Surga Utara. Saat Dekan Tai Chang dan para tetua lainnya melihat tontonan menakjubkan yang terbentang di depan mata mereka, mereka semua tercengang, sebelum saling memandang dan senyum pahit tersungging di wajah mereka. Namun, yang menyertai senyum pahit itu adalah kepuasan dan kebanggaan. Ketika para murid mereka benar-benar mampu berdiri dan berjuang demi kehormatan dan kejayaan akademi, siapa yang berani mengatakan bahwa ini bukan keberhasilan akademi spiritual mereka? Sambil melambaikan tangannya untuk membungkam suara-suara yang menggelegar yang menutupi langit, Dekan Tai Chang mengumumkan dengan senyum lembut, 3 hari dari sekarang, aku akan membawa Mu Chen menuju gunung spiritual ilahi. Setelah itu, Akademi Spiritual Surga Utara kita akan membuka kembali pintu kedalaman utara. Mendengar pernyataannya, banyak sekali murid bersorak dengan keras.
Kali ini, demi melindungi gelar Akademi Spiritual Surga Utara sebagai salah satu dari 5 akademi besar, semua orang bersedia melakukan yang terbaik, tanpa ada yang dihemat. Melihat akademi spiritual yang dipenuhi dengan emosi yang mendidih, Mu Chen tersenyum tipis, sebelum perlahan mengepalkan tinjunya. Karena semua orang akan memberikan segalanya, dia, dari semua orang, tidak bisa bermalas-malasan. Paling tidak, dia harus berjuang demi wajah Akademi Spiritual Surga Utara mereka di Gunung Spiritual Ilahi. Di dalam aula hitam legam yang besar, atmosfer dingin dan gelap menekan semua yang ada di dalamnya. Di posisi paling tengah aula raksasa, penguasa naga hitam tiba-tiba membuka matanya, dengan cahaya dingin dan gelap muncul di dalamnya. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah sudut gelap aula raksasa sebelum berkata dengan suara acuh tak acuh, "Aku sudah mengonfirmasi beritanya. Akademi Spiritual Surga Utara akan berpartisipasi dalam Gunung Spiritual Ilahi kali ini. Adapun pesertanya, dia adalah orang yang telah memperoleh pilar iblis meru agung kita, Mu Chen." Haha. Akademi Spiritual Surga Utara benar-benar punya nyali. Anak-anak nakal Akademi Spiritual Surga Utara yang masih baru di belakang telinga mereka benar-benar berani berpartisipasi dalam acara seperti itu. Sebuah cahaya dingin dan gelap muncul dalam kegelapan, ketika sosok manusia samar-samar muncul, membawa serta tawa mendung yang bergema di seluruh aula raksasa. Kedatangan mereka juga bagus, namun, bagaimana kita bisa melaksanakan rencana kita? Selama bertahun-tahun, kita sudah terlalu lama bersabar, tanya penguasa naga hitam sambil tersenyum tipis. Apakah semuanya sudah dipersiapkan dengan baik? Burung tua berambut campuran dari Akademi Spiritual Surga Utara itu adalah masalah besar. Sebuah suara yang dalam dan gelap terdengar dari sudut lain aula raksasa itu. Ya, tenang saja. Pasti ada orang yang akan berurusan dengan burung tua berambut campuran itu, jawab penguasa naga hitam sambil menganggukkan kepalanya. Saat kebencian gelap berkembang hingga batas ekstrim di matanya, dia perlahan berbicara, "Kali ini, kami akan memberitahu Akademi Spiritual Surga Utara bahwa kami, Istana Naga Iblis, masih yang terkuat di benua Surga Utara. Juga, kita harus mendapatkan kembali pilar iblis meru agung kita, itulah harta karun Istana Naga Iblis kita." Dengan senyum tipis, penguasa naga hitam berbicara sekali lagi, "Karena bocah itu berani berpartisipasi dalam Gunung Spiritual Ilahi, itu akan sangat bagus." Saat suaranya terdengar, dia melambaikan lengan bajunya, hanya untuk membuat ruang di dalam aula raksasa itu melengkung dan terdistorsi dengan hebat. Pada saat berikutnya, itu berubah menjadi jalur spasial, di mana jeritan dan jeritan yang menusuk telinga terus-menerus terdengar, mirip dengan lolongan ribuan setan. Saat itu terbentuk, sosok hitam yang kurus dan lemah perlahan berjalan keluar dari jalur hitam legam itu. Berbalut pakaian rami biasa, sosok itu tampak biasa saja. Sepasang matanya tampak berwarna hitam keabu-abuan, mirip genangan air yang tergenang, tanpa ada sedikit pun gejolak emosi di dalamnya. Tombak hitam panjang disandang di punggungnya, terbungkus sosok-sosok hitam yang melolong dan mengeluarkan ratapan hantu yang menusuk telinga dan lolongan serigala. Setelah meninggalkan jalur spasial, tidak ada satupun gerakan yang terlihat darinya saat dia berdiri di sana, bagaikan bongkahan batu yang dingin dan membeku. "Xingtian, 3 hari dari sekarang, bersiaplah untuk berpartisipasi dalam Gunung Spiritual Ilahi. Misimu kali ini adalah membunuh Mu Chen dari Akademi Spiritual Surga Utara, dan mengambil pilar iblis meru agung dari tangannya." Melihat sosok seperti batu yang tampaknya tidak memiliki banyak vitalitas, penguasa naga hitam memberi perintahnya dengan suara lambat. Sedikit mengangkat matanya yang tampak mati, sosok yang dingin dan beku itu menganggukkan kepalanya pelan, sebelum berbalik, tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak kemunculannya. Akan tetapi, keanehan ini mendatangkan kengerian bagi siapapun yang melihat tontonan ini. Emosi yang berkobar di dalam Akademi Spiritual Surga Utara berlangsung selama 3 hari penuh sebelum berangsur-angsur menghilang. Namun, setiap orang mampu merasakan perubahan atmosfer di dalam akademi. Di masa lalu, orang akan terus memperhatikan konflik internal antara kelompok dan faksi yang terjadi di dalam akademi. Namun, saat kompetisi Akademi Spiritual Agung setengah tahun kemudian semakin dekat, konflik-konflik itu diam-diam berkurang dan mereda. Ini terutama terlihat karena situasi terkini Akademi Spiritual Surga Utara terungkap oleh Dekan Taichang, yang menyebabkan emosi beberapa siswa meningkat dan membumbung tinggi.
Karena mereka adalah anggota akademi, mereka secara alami akan bekerja keras dan berjuang demi kehormatan dan kejayaannya. Oleh karena itu, saat momen kritis semakin dekat, semua orang berlatih dan berkultivasi dengan sungguh-sungguh. Beberapa siswa elit yang berada di peringkat 10 besar peringkat surgawi mencoba tanpa henti menembus 10 peringkat teratas dalam upaya mereka untuk memperoleh kualifikasi memasuki pintu kedalaman utara. Meskipun mereka tahu bahaya yang mengintai di dalamnya, pada saat kritis seperti itu, tidak ada seorang pun yang mundur tanpa perlawanan. Setelah 3 hari berlalu sejak hari ujian, tibalah waktunya bagi Muchen untuk meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara untuk berpartisipasi dalam acara paling bergengsi bagi generasi muda benua Surga Utara. Di dalam gedung kecil di wilayah mahasiswa baru, setelah menyelesaikan persiapannya, Muchen berbalik dan tersenyum ke arah Luoli, yang berdiri di sampingnya, dan berkata, "Ayo pergi." Meskipun hanya ada 1 kuota peserta untuk Akademi Spiritual Surga Utara kali ini, Luoli telah berencana untuk mengikuti Muchen, yang tidak mendapat penolakan apapun darinya. Bagaimanapun, bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama Luoli adalah hal yang sangat ia nanti-nantikan. Sambil tersenyum, Luoli tersenyum tipis sambil menganggukkan kepalanya pelan. Pada saat berikutnya, mereka berdua melesat keluar, berubah menjadi 2 garis cahaya, melesat melintasi cakrawala. Saat mereka menuju aula raksasa yang megah di lokasi paling tengah Akademi Spiritual Surga Utara, Dekan Tai Chang dan berbagai tetua lainnya sudah ada di sana menunggu mereka. Turun dari udara, tatapan Muchen menyapu melewati Din Tai Chang, sebelum sedikit ternganga saat mendarat di sisinya. Di sana berdiri seorang gadis ramping dan cantik berpakaian elegan dalam gaun putih, memancarkan sikap dingin dan acuh tak acuh, yang persis seperti Lingxi. Muchen jelas merasa sedikit aneh mengapa Lingxi hadir di sini. Bagaimanapun, meskipun Lingxi berstatus sebagai tetua di Akademi Spiritual Surga Utara, dia sangat sedikit berpartisipasi dalam urusan akademi. Seolah merasakan tatapan ragu dari Muchen, senyum tipis muncul di wajah Lingxi. Pada saat ini, ekspresinya yang dingin dan acuh tak acuh menghilang begitu saja dari wajahnya, menyebabkan beberapa tetua berambut putih merasa terkejut dan kagum. Bagaimanapun, mereka tahu betul tentang perilaku Lingxi yang acuh tak acuh dan jauh. Di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara, mereka belum pernah melihatnya menunjukkan wajah tersenyum kepada siapapun. Akan tetapi, di depan mata mereka, dia sebenarnya telah memberikan senyuman lembut ke arah Muchen, yang membuat mereka terlonjak kaget. "Kali ini, aku akan mengikuti kalian berdua menuju Gunung Spiritual Ilahi," kata Lingxi sambil tersenyum tipis. "Haha. Kekuatan Elder Lingxi luar biasa. Dengan bergabungnya dia, akan jauh lebih aman bagi kalian berdua," kata Din Tai Chang sambil tersenyum. Dia juga sangat heran dengan permintaan Lingxi untuk ikut bersama mereka berdua. Meskipun demikian, ini adalah sesuatu yang tidak akan dia tolak, karena dengan menambahkan 1 orang lagi akan meningkatkan keamanan kelompok mereka. Meskipun seharusnya tidak ada pengaruh bodoh di benua langit utara yang berani menyerang Akademi Spiritual Langit Utara mereka secara terang-terangan, menjadi sedikit lebih aman selalu lebih baik. Sambil mengucapkan kata-kata itu, Dekan Tai Chang menatap tajam ke arah Muchen. Lingxi yang biasanya tidak peduli dengan apapun yang terjadi di akademi tiba-tiba meminta untuk ikut. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia pasti memiliki hubungan dengan Muchen. Lebih jauh, keikutsertaannya ini jelas menunjukkan niatnya untuk melindunginya. Lingxi benar-benar mengambil inisiatif untuk melindungi Mu Chen. Ini adalah hal yang sangat tidak masuk akal di mata Dekan Tai Chang. Bagaimanapun, dia memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap kepribadian Lingxi yang dingin dan tidak peduli. Dari sudut pandangnya, bahkan jika Akademi Spiritual Surga Utara dihancurkan, Lingxi mungkin tidak akan terlalu emosional tentang hal itu. Oleh karena itu, dia memiliki sedikit perasaan bahwa itu akan menjadi sesuatu yang mirip dengan kisah 1001 malam terhadap pertimbangan Lingxi untuk mengikuti dan melindungi Muchen. Namun, terlepas dari keterkejutannya, Dekan Tai Chang tidak berencana untuk menyelidiki hubungan antara Muchen dan Lingxi. Namun, dari apa yang dapat dilihatnya, hubungan antara keduanya mungkin tidak sesederhana itu. Melihat tatapan dari Din Tai Chang, Muchen diam-diam mengumpat dalam hatinya, sebelum menoleh untuk melihat Luoli. Pada saat ini, wajah porselen indah Luoli masih tenang dan damai. Bahkan, saat melihat mata Lingxi yang indah menatapnya, senyum tipis muncul di wajah Luoli.
Namun, saat Mu Chen menoleh, bibir gadis muda itu sedikit bergetar, sebelum beberapa bisikan lembut terdengar di telinga Mu Chen. "Kamu cukup menarik, ya?" Seketika merasa sedikit malu, Mu Chen hanya bisa terbatuk kering sambil menjawab, "Jangan salah paham. Kakak Lingxi tidak merasa lega karena kita berdua pergi ke sana sendirian." Meskipun Luoli menolak berkomentar, ekspresi yang terpancar dalam matanya membuat Mu Chen merasa seolah-olah tidak ada penjelasan yang cukup baginya. "Karena semua orang sudah datang, mari kita bergerak." Dengan lambaian tangannya, Dekan Tai Chang memecah percakapan hening antara dua kekasih muda itu. Meluncur ke langit, ia diikuti oleh Master Aula Moyu, serta Elder Jutian. Jelas, Akademi Spiritual Surga Utara telah memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap pegunungan spiritual ilahi tahun ini. Dengan Dekan dan dua Elder yang duduk di surga, barisan ini agak tangguh. "Ikuti aku, kalau tidak, kecepatanmu tidak akan memadai," kata Lingxi sambil berjalan menuju Mu Chen dan Luoli, sementara senyum manis muncul di wajahnya. Membuka telapak tangannya, lingkaran cahaya yang mirip dengan kompas melesat keluar dari dalam lengan bajunya, sebelum melayang di udara. "Kalau begitu, aku akan membebani Tetua Ling," jawab Luoli sambil mengangguk lembut. "Jika kau tidak keberatan, kau bisa memanggilku kakak Lingxi seperti Mu Chen. Di masa depan, jika aku bertemu Bibi Jing, aku mungkin bisa berbicara dengannya tentangmu," kata Lingxi saat matanya yang indah mulai mengamati Luoli dengan lembut. Bahkan dengan tatapan menghakiminya, dia tidak dapat melihat sedikit pun cacat dari tubuh gadis muda di depannya. Gadis yang luar biasa, tidak heran mengapa Mu Chen terpikat padanya. Nuansa merah muda samar muncul di wajah Luoli yang menawan setelah mendengar kata-kata Lingxi. Dia sudah mendengar beberapa hal tentang Lingxi, dan tentu saja tahu bahwa Bibi Jing yang disebutkannya adalah ibu Mu Chen. "Kakak Lingxi," jawab Luoli sambil tersenyum tipis. Meskipun dia tidak suka orang lain terlalu dekat dengannya, dia bisa merasakan perasaan protektif yang dimiliki Lingxi terhadap Mu Chen. Karena itu, dia tidak terlalu pelit untuk menolak kesan baik yang dimilikinya terhadap Mu Chen. Sambil tersenyum, Lingxi menggenggam tangan kecil Luoli, lalu melesat ke arah puncak lingkaran cahaya seperti kompas. Melihat ini, Mu Chen buru-buru mengikutinya. Saat mereka muncul di udara, banyak siswa yang dengan penuh perhatian memperhatikan mereka dari kejauhan. Jelas, semua orang tahu bahwa hari ini adalah hari di mana Mu Chen akan meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara dan menuju benua Surga Utara, mewakili akademi spiritual mereka dalam acara paling bergengsi di antara generasi muda di benua ini. Dari puncak gunung, Shen Changsheng dan Li Xuantong melesat ke udara, sebelum tersenyum ke arah Mu Chen seraya berkata, "Mu Chen, kali ini, kami harus mengandalkanmu untuk mengangkat nama baik Akademi Spiritual Surga Utara kami." Sambil menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, Mu Chen menjawab, "Tenang saja. Siapapun lawannya, aku tidak akan menyerah begitu saja." Mendengar itu, Shen Changsheng dan Li Xuantong tersenyum. Dulu mereka adalah murid paling luar biasa di akademi, masalah ini seharusnya diserahkan kepada mereka untuk ditangani. Namun, kenyataannya, situasi saat ini agak kejam bagi mereka. Karena usia mereka dan lamanya mereka berlatih dan berkultivasi, ada beberapa perbedaan antara mereka dan generasi muda di benua langit utara. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain menyerahkan tanggung jawab ini dan meletakkannya di pundak Mu Chen. Meskipun emosi yang rumit masih ada di dalam hati mereka, keduanya memiliki harapan yang tulus agar Mu Chen menciptakan keajaiban lain di gunung spiritual ilahi. Lagi pula, sebagai anggota Akademi Spiritual Surga Utara, mereka semua berbagi kehormatan dan kemuliaan yang sama, dan menanggung segala kerugian, sebagai satu tubuh. Sambil tersenyum kepada Mu Chen, Dekan Tai Chang berkata, "Berusahalah sebaik mungkin, ketika saatnya tiba. Akan ada siaran langsung acara ini di dalam akademi. Pada saat itu, semua orang akan dapat melihat penampilanmu, serta menyemangati dan mendukungmu." Setelah sedikit ternganga, Mu Chen membalas dengan senyum tak berdaya. Kali ini, dia benar-benar merasakan tekanan di pundaknya. Pada saat itu, setiap gerakan dan pilihan yang dia buat akan dilihat oleh semua orang di akademi. "Sepertinya aku harus melakukan yang terbaik, jika tidak, akan sangat buruk bagiku jika aku terlihat menyedihkan dibandingkan dengan semua orang di sana. Ayo pergi." Dengan lambaian lengan bajunya, Dekan Tai Chang tidak melanjutkan bicaranya. Pada saat berikutnya, energi spiritual yang tak terbatas menyembur keluar dari udara di hadapan mereka,
sementara ruang itu sendiri mulai tertarik dan terdistorsi, membentuk jalur spasial raksasa. Memimpin, Dekan Tai Chang melangkah maju, berjalan lurus ke pusaran spasial. Saat dia melakukannya, Mu Chen dan anggota kelompok lainnya mengikutinya dari belakang. Saat ruang terus terdistorsi, ruang itu melahap sosok mereka sepenuhnya, sebelum menghilang. Sementara udara kembali normal sekali lagi, sosok-sosok itu telah menghilang dari pandangan. Aku tidak tahu pasti hasil apa yang bisa dicapai Mu Chen di gunung spiritual ilahi ini. Melihat ke tempat di mana Mu Chen dan kelompoknya menghilang, Shen Changsheng tersenyum, sebelum berkata, aku mendengar bahwa mungkin ada orang-orang di dalam elit benua langit utara yang telah mencapai 3 bencana berdaulat. Menganggukkan kepalanya, Li Xuantong bergumam, 3 bencana berdaulat, ya. Itu benar-benar sangat merepotkan. Orang-orang yang memiliki kekuatan semacam itu sudah berada di jalur seorang penguasa, dan jauh lebih kuat daripada seorang tahap penyelesaian surgawi. Namun, aku tidak berpikir orang ini akan kalah. Senyum tiba-tiba muncul di wajah Li Xuantong saat dia berkata, lagi pula, hanya dalam tahun ini saja, aku sudah mati rasa terhadap masalah yang telah dia sebabkan. Orang yang harus mempertaruhkan segalanya hanya untuk menghalangi 3 gerakan dariku telah tiba di alam yang bahkan tidak dapat kucapai sekarang. Mendengar perkataan itu, Shen Changsheng tersenyum, lalu mendongak menatap langit luas dan luas di atasnya, sambil bergumam dalam hati. Mu Chen, semua orang dari Akademi Spiritual Surga Utara akan mengawasimu kali ini. Mari kita lihat seberapa jauh kamu akan melangkah. Saat kau kembali, gelar penguasa peringkat surgawi akan benar-benar menjadi milikmu.